kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Disilakan untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sehat semua kan? Oke. Sebelum kita mulai, kita bakal ngecek kehadiran terlebih dahulu nih. Kira-kira siapa yang nggak hadir nih? Hadir semua, Bapak. Oke, berarti semangat ya, udah hadir semua. Kita pada pembelajaran hari ini akan mempelajari mengenai hukum fluida statis, yaitu pada hukum Archimedes. Sebelum kita mulai, Bapak mau nayangin video terlebih dahulu kepada kalian. Oke. Nah, di sini ada sebuah video mengenai fenomena tentang hukum Archimedes. Nah, di sini kita lihat pada video ini kita lihat ada seseorang yang ingin melemparkan sebuah batu ke dalam kolam. Nah, ketika batu dilemparkan ke dalam kolam, maka batu tersebut ternyata batu tersebut tenggelam. Tapi bayangkan, sebuah kapal yang sebesar ini tidak tenggelam di dalam air. Coba Bapak mau nanya, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa batu yang sekecil ini dapat tenggelam di dalam air, sedangkan kapal yang sebesar itu malah terapung gitu? Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira? Saya, Pak. Oke, mungkin kepada Rumaisa. Karena adanya gaya apung atau hukum Archimedes pada kapal laut, dan pada kapal laut itu terdapat rongga udara, Pak. Mungkin jawabannya lain kepada Izin menjawab, Bapak. Sebenarnya jawabannya bersama dengan Musa. Kenapa kapal laut dapat terapung? Mungkin karena adanya penerapan hukum Archimedes. Oke, benar banget nih jawaban dari Marifa dengan Ica. Kita kasih upload buat mereka. Nah, berdasarkan jawaban dari Marifa dan Ica tadi, ada membahas tentang hukum Archimedes. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana penerapan hukum Archimedes pada kapal laut tersebut? Saya, Bapak. Oke, boleh silakan Adel. Jadi pemanfaatannya itu ada pada daya apungnya, Bapak. Nah, benar banget nih jawabannya tentang gaya apung. Kita bakal bahas gaya apung sedikit ya. Tadi jawaban dari Adel mengenai gaya apung pada kapal laut tersebut. Kalau menurut dari hukum Archimedes sendiri, pada keadaan terapung, benda tersebut mempunyai gaya apung yang lebih besar dari berat benda tersebut. Nah, berarti kapal laut tersebut itu beratnya ternyata lebih besar gaya apungnya dibanding berat kapal tersebut. Sedangkan kalau pada batu itu pada peristiwa tenggelam. Nah, pada peristiwa tenggelam, batu tersebut walaupun kecil ternyata dia punya berat yang lebih besar dibandingkan gaya apung dari batu tersebut gitu. Jadi itu yang menyebabkan batu tenggelam dan kapal terapung. Oke. Kira-kira udah paham belum nih? Ada yang mau tanya nggak? Oke. Kalau gitu setelah kita mengamati fenomena ini, Bapak mau minta kalian bagi menjadi 2 kelompok dan kita bakal melakukan percobaan mengenai hukum Archimedes pada kapal laut. Udah dibagi kelompoknya belum nih? Sudah, Pak. Kelompok pertama mana? Ayah. Kelompok yang kedua? Oke. Nah, kalau gitu sebelum kita ke percobaan, Bapak mau bagi LKPD buat kalian dulu. Pegang satu. Bapak silakan ya, Pak. Ya. Oke, udah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Nah,
lanjut. Bapak akan mendemonstrasikan terkait percobaan yang bakal kalian lakuin. Di sini Bapak punya miniatur kapal laut dengan koin, di mana koin ini sebagai beban untuk percobaannya nanti. Oke, mungkin bisa bantu pegang. Nah, langsung saja ke percobaannya. Ini ada miniatur kapal laut dan di sini sudah Bapak siapkan wadah air. Jadi nanti miniatur kapal laut ini akan kalian letakkan di atas wadah air ini. Lalu beban atau koin ini bakal kalian uji cobakan diletakkan di dalam kapal tersebut. Kalian bisa mencobanya mungkin satu tumpukan koin atau 2 atau 3. Nah itu ini yang menjadi yang bakal diukur pada percobaan kalian nanti. Nah, dari demonstrasi yang Bapak lakuin tadi, kira-kira ada yang mau tanyain nggak nih? Oke, boleh. Pak, ini beratnya berapa? Terus ini berapa koin juga? Oke, untuk koinnya sendiri ini terdapat 20 koin, yaitu koin 500-an dengan berat satu koin itu 3,1 gram. Berarti kalau 20 koin tinggal dikaliin 3,1 dikali 20 berarti 62 gram. Oh, Oke. oke. Kasih Bapak. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin perwakilan kelompok untuk melakukan percobaan. Kamu aja ya maju. Ada. Aku. Iya. Oza. Kita orang Oke, sekarang perwakilan kelompok yang pertama dulu, silakan maju. Ini bahannya. Itu ditambah lagi bebannya coba. Tia, itu yang digunain bebannya berapa semuanya? Ini kan tadi 62 satu kan? Ini 3, jadi 62 dikali 3. Berarti 186 ya? 186. Tuh, masih aman. Tambahin. Belum tenggelam ya itu? Belum. Jadi kita coba tambahkan lagi. Belum. Itu kira-kira kan di beban segitu belum tenggelam, kira-kira kapal itu bisa menampung berat berapa gram? Segini aja udah hampir 0 sekilo nggak sih? Berarti lebih dari sekiloan kayaknya. Mungkin. Menurut aku sih. Terima kasih. Asli. Oke, kelompok 1 udah ya percobaannya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan untuk kelompok 2. Tapi Bapak bakal ngasih beban yang berbeda. Kita coba dengan botol mineral. Oke, kita coba dengan botol mineral. Silakan kelompok 2 masukkan semua bebannya. Oke, silakan Pak Jri. Juga silakan. Iya, iya. Ini bebannya kalau ditaruh di atas ini bisa nggak Pak? Apa Bisa. itu harus di dalam? Oke, bisa Pak. Nggak apa-apa. Pak. Itu ditaruh satu-satu apa langsung semua? Coba langsung semuanya. Langsung semua nggak apa-apa? Iya. Coba ya. Mau nggak ya? Tapi sepertinya dia sudah mulai tenggelam. Iya, sudah. Coba. Biarin aja biar. Pak tunggu dulu Pak. Dia nggak bisa seimbang gitu. Nggak seimbang nggak sih? Mungkin karena masuk. Naruh botolnya apa ya? Coba satu-satu. Kalau koinnya ditaruh di bawah semua, kira-kira bisa nggak? Tapi udah mulai. Tapi perbandingannya jauh banget dari yang tadi percobaan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi masih Udah mengapung tenggelam sebagian. mengapung. Iya, ini Kalau tenggelam sudah sebagian. bagian. Berarti dia udah hampir. 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 Oke. Sudah dari kelompok 2? Sudah. Oke, nah.
dari percobaan yang kalian lakuin tadi, kalian udah bisa memahami sendiri ya, atau mengamati sendiri nih, berapa beban yang dapat ditampung oleh kapal ini gitu. Dengan beban-beban yang udah kita kasih, bahkan dengan botol mineral. Nah, jika kita ubah posisinya, bahkan dia dapat tenggelam nih. Jadi dari semua percobaan tadi, Bapak pengen kalian coba isikan hasil pengamatan kalian terhadap percobaan ini pada LKPD yang telah Bapak kasih tadi. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Keterangannya ini masih terakhir. Kira-kira udah pada selesai belum nih? Sudah, Pak. Waduh, udah pada selesai. Kalau gitu, Bapak pengen perwakilan kelompok coba presentasiin data yang kalian dapat dari percobaan tadi. Oke, mungkin dari Fajri dulu yang sudah mengangkat tangan. Enggak dong. Kita dengerin deh. Selamat pagi semuanya. Baik. Baik, Bapak izin memperkenalkan diri, nama saya Fajri. Saya dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait hasil percobaan tadi. Jadi untuk percobaan ke-1 dari kelompok 2 sudah mengamati untuk miniatur kapal itu diberi beban 120 koin dengan massa beban 372 gram. Itu kondisinya terapung. Kemudian untuk percobaan kedua tadi yang kelompok 2 lakukan, jenis beban yang diberikan pada kapal miniatur tadi itu 120 koin ditambah 1 buah botol. Itu total massa bebannya 972 gram. Kemudian tadi kondisi kapalnya tenggelam sebagian. Mungkin cukup dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita kasih plus dulu. Oke, itu tadi dari kelompok 2 udah bagus sekali sih dari percobaannya. Nah, dari presentasi hasil data dari dua kelompok tadi, kira-kira ada nggak yang mau ngasih kesimpulan dari percobaan ini? Oke, silakan. Jadi dari percobaan yang udah dicoba tadi sama kelompok 1 sama kelompok 2 itu kesimpulannya yang pertama, semakin banyak benda maka kapal itu bakal tenggelam. Kenapa? Karena kayak yang Bapak jelasin tadi, dia itu tenggelam karena daya apinya itu lebih kecil dari berat benda. Nah, kapal juga bakal tenggelam karena tadi berat bendanya itu lebih besar dibandingkan daya apinya. Gitu, Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk mudahnya dari pembelajaran hukum Archimedes ini, itu hukum Archimedes itu punya 3 kondisi. Ada terapung, ada tenggelam, dan layar. Nah, jadi dari yang dijelasin tadi, kalau terapung tadi pada kondisi apa? Daya apinya itu lebih besar dibandingkan berat benda. Oke, gaya apungnya lebih besar dari berat benda. Lalu untuk layar? Layar itu gaya apinya sama berat bendanya. Oke, itu pada kondisi layar. Selanjutnya pada kondisi tenggelam. Tenggelam tadi Gaya apinya itu lebih kecil dari berat benda. Oke, benar semua nih. Kita kasih aplaus buat kita dulu. Nah, jadi dari materi yang dijelasin hari ini, kira-kira udah paham belum? Udah, Pak. Kalau nggak ada kendala atau masalah lagi dari materi yang dijelasin hari ini, mungkin untuk murid-murid semua bakal mengerjakan penugasan. Nanti soalnya sudah tertera di sini. Nanti Bapak kirim. Untuk soalnya hanya soal sederhana terkait materi hukum Archimedes ini. Oke. Kalau begitu, mungkin kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa kita tutup. Maaf apabila banyak kesalahan dari Bapak akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.